tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi. Otak saya berputar, insting saya berbicara. To understand why. Orang bijak mengatakan selalulah mencari tahu what and why. Supaya how-nya itu menjadi tepat. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi. Tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun, saya ingin berbagi dengan saudara. Saya yakin saudara juga mendengar. Sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada dari ruangan ini. Saya sendiri kan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi partai, atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas. Ini kan sebetulnya diketahui oleh publik.
diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Mari kita ingat semuanya, apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, untuk mencari benang merah. Kira-kira apa ya? Tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Satu, kita semua tahu, Bapak Ibu, memang ada keinginan untuk hanya terbentuk dua pasangan saja, pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies Ahaye yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ittitah melalui press release yang telah kita sampaikan.